alihi wa ashabihil kiram amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, mari sama-sama memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Setan tidak akan bisa menggoda dua jenis orang. Satu ahli ikhlas, kedua ahli syukur. Makanya nikmat Allah yang tidak terhitung. Nikmat Allah akan terhitung nggak Ibu? Bukan hanya uang, tapi kesehatan, keberkahan, anak soleh, keluarga yang sakinah. Wah, itu lebih dari nikmat Allah yang sangat. Apalagi nikmat terbesar adalah bimbingan agama, bertemu dengan guru mursyid. Itulah yang akan menjaminkan amal kita, karena derajat seseorang itu tergantung amal. Likulli darajati mimma amilu. Subuh tadi ibu-ibu yang berjamaah subuh pasti dengerin bagaimana muhasabah dari beliau, betapa pentingnya memanfaatkan waktu, memanfaatkan kesempatan yang telah Allah anugerahkan. Mudah-mudahan kita selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Islam bukan agama bacaan tapi agama bimbingan. Kita komitmen konsisten terhadap bimbingan, dan ini nikmat yang akan diabadikan sampai akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita haturkan kepada baginda yang mulia, yang mana guru kita sering mengulang-ulang betapa besar pengorbanan dan kekhawatiran yang menjadi para utusan. Karena jika umat keluar dari track, dari aturan Allah, maka para utusan yang Allah pilih di surat Al-Hajj, innallaha yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas, mereka itu sangat tahu apa kesudahan atau akibat dari orang-orang yang melanggar aturan-aturan Allah di dunia, sehingga bagi mereka azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Para utusan Allah baik kalau dari kalangan manusia yaitu nabi dan para pewarisnya amat khawatir terhadap umatnya, terhadap murid-muridnya, terhadap yang dibimbingnya, karena setiap kelakuan yang keluar dari jalur akibatnya bukan hanya di akhirat, di dunia pun akan terasa. Maka itulah rasa sedih, rasa berat yang beliau rasakan. Asyadun nasi balaan al-anbiya sumal ulama summa syuhada. Mudah-mudahan salawat tetap tercurah kepada baginda mulia Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para keluarga Ahlul Bait, kemarin dijelaskan bagaimana tentang Ahlul Bait. Ibu-ibu harus sering mengulang-ulang ceramahnya, jangan selewat-selewat. Jadi tahu bagaimana definisi Ahlul Bait yang sesungguhnya. Kemudian para tabi'in, para atba'ut tabi'in, para ulama pewaris di tiap zaman, sampai pada kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapat rahmat, mendapat salam keselamatan sampai hari kiamat kelak, orang-orang yang senantiasa komitmen konsisten terhadap sunnahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu-ibu, langkah kaki yang dikorbankan, tetesan bensin anu kana motor gitu ya ibu. Mudah-mudahan semuanya jadi saksi di hadapan Allah. Amin. Bahwa yang mengangkat manusia derajatnya itu adalah ilmu dan amal. Maka Rabu sore ini adalah salah satu upaya. Sudah cukup sebenarnya kajian-kajian guru kita, tapi ini pun kajian yang digagas, yang diprakarsai peranan wanita Khadijiyah. Ini adalah suruhan beliau supaya menajamkan, supaya mengulang hayatul ilmi bil mudarisah, hidupnya ilmu itu dengan sering diulang. Jadi supaya lebih fokus, supaya lebih terarah, khususnya kajian-kajian tentang fikih usroh atau fikih keluarga, yang memang ini amat jadi pondasi untuk cikal bakal peradaban ke depan. Ibu-ibu semua, dina pamflet aya judul. Ini gaya tuh judul natenya. Judul nate meni rada bombastis gitunya. Naon cenah ibu judul nate? Pergi sulit bertahan sakit. Gusti nu agung.
Eta teh ucapan nafsu ibu eta teh. Sebenarnya mah hoream dijadikan judul teh bisingkena ku ibu-ibu dijadikan senjata di rumah. Tapi ini teh sengaja mancing perhatian supaya mau ngaji. Da intina solusi permasalahan mah tentang syubhat ataupun syahwat adanya di majlis dzikir, di majlis ilmu dan majlis dzikir. Jadi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan ini kalau kata guru kita adalah akibat dari dosa-dosa kita. Kenapa terjerumus kepada dosa? Karena hati yang lalai. Hati yang lalai, kurang dzikir, kemudian kurang ditunjang dengan ilmu. Ya jadinya sudah jatuh tertimpa tangga. Maka paling bahaya orang udah jauh dari majelis ilmu, jauh dari majelis zikir. Gak ada pisau bedah, gak ada pegangan, gak ada cahaya. Mata akobah yang pertama dari Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin adalah ilmu dan ma'rifat. Jadi tangga pertama itu adalah ilmu. Makanya sebelum ainu yakin aku yakin teh ilmu yakin, ilmui dulu, ketahui dulu. Minimal keyakinan itu adalah bersumber tina ilmu. Oh cek ilmuan kieu. Baru engke dirasakan makin yakin, makin dauk, makin bukan hanya pengalaman. Jadi kieu definisi orang dewasa tuh bukan hanya yang umurnya tua, pengalamannya banyak tapi bisa memaknai tuh, bisa ngambil pelajaran tuh tina pengalamanana. Setuju teh ibu? Dah ada orang yang umurnya panjang, tua-tua keladi, makin tua teh makin jadina teh lain dina kataatan tapi dina kamaksiatan. Maka alhamdulillah yang orang makin berumur, makin kena diri kita, insya Allah makin kena diri kita. Man arofa nafsa bakon arofa robah, karena harkatut to'at dalilul ma'rifah, pergerakan ketaatan seseorang teh karena semakin mengenal dia kepada Allah. Sebelum mengenal ke Allah, mengenal diri bahwa diri teh hamba. Naon hubungan anak sama judul iya orang bongkar ibu ya. Naon atuh apa maksudnya? Pergi sulit bertahan sakit. Gusti ini gitu-gitu tehnya. Eta teh ucapan nafsu ibu yang gak kepaksa. Mata di mukodimah tadi sebenarnya itu 2 ayat Allah dari surat Al-Hijr. Jadi di surat Al-Hijr setan itu ibu-ibu bakal menggoda kita terus-terusan. Betul ya? Yang tidak akan pabima agwaitani la ughwiyanahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kalau belum ada keikhlasan dalam rumah tangga, jadi istri, jadi suami, jadi anak, jadi mertua, jadi tetangga, apapun posisi kita, lamun can ikhlas, tapi dah ikhlas tinggal tiba-tiba harus pakai ilmu balik deui. Mun teu pakai ilmu mah ikhlas-ikhlasan. Atau bertahannya cuma sebentar, atau pura-pura. Ari ikhlas mah benar-benar murni, gak bisa dibuat-buat. Kondisi apapun, posisi apapun, belajar menempatkan yang terbaik. Kalau nggak syukur, sabar tuh yang nge-switch we. Mata orang beriman warugi kata hadis Rasul teh. Maka yang gak akan bisa digoda oleh setan teh satu adalah orang yang ikhlas. Nah itu mah dari surat Al-Hijr ayat 40. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang kedua, judul nu tadi teh jangan diulang-ulang. Sekali lagi itu mah ucapan nafsu. Obat nu kadua syukur. Supaya kita tidak pergi sulit, bertahan sakit nih jika nu kapaksanya. Nah gitu nafsu mah. Yang kedua, perbanyak syukur. Ini udah kena obatnya ya. Jadi langsung obatna. Kayak analisa masalah nangke. Langsung diobatin supaya ngaklirkeun judul, Ibu. Pergi sulit bertahan sakit teh obatna teh satu dengan keikhlasan. Yang kedua dengan syukur. Lihat Al-A'raf ibu-ibu ayat 17. Al-A'raf teh surat ke-7. Al-A'raf teh sebuah benteng antara surga dan neraka. Lebih baik ibu-ibu. Ibu-ibu pernah lihat channel yang ODGJ teh? Nama ulah nyebut orang gila ibu, ODGJ. Orang dalam gangguan jiwa.
ada geningan channel-channel anu ngamandian ni ari helas teh nya ibu. Zaman dulu mah abdi keur kecil si ODGJ teh sok dibuburak ibu. Hese lah ngabasa sakeuna dibuburak teh. Oh, orang gila tah gitu-gitu nya. Padahal engke di akhirat orang gila itu bisa jadi jauh lebih mulia daripada siapa? Kita orang normal. Itu mah nanti di Al-A'raf disimpennya di satu tempat antara surga dan neraka karena hilang taklif. Cek Imam Ghazali yang lebih parah daripada orang-orang Al-A'raf itu namanya ahmak. Ahmak mah artinya super gila. Orang super gila teh orang yang tidak mau taat dan tunduk kepada Allah. Nah, jadi karena surat Al-A'raf lah ya. Gimana obatnya supaya tidak pergi sulit, bertahan sakitnya? Satu, harus ikhlas, kedua syukur. Karena setan itu tidak akan mampu menggoda orang-orang yang bersyukur. Jadi gini, di Al-A'raf 17, summala'atiyannahum min baini aidihim. Setan itu datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri, walatajidanna aksarohum syakirin. Mereka tidak akan mendapati kebanyakan manusia adalah orang-orang yang bersyukur. Jadi senjata setan ka manusia teh supaya tadi ngaguguh hawa nafsuna, playing victim, ngerasa jadi korban. Padahal engke solusina kita kudu nempatkan jadi penolong ke pasangan teh. Ulah yang dibere, ulah yang mendapatkan, tapi memberi kekosongan-kekosongan pasangan engke. Jadi ibu, carana supaya orang teh menijiga anu kapaksanya, eta judulnya meni pergi sulit, bertahan sakit, serba salah. Hiji kudu jadi orang yang ikhlas. Dina henteu pergi, dina bertahan lagi moal sakit, moal sulit, tapi dengan hati yang ikhlas, legowo, senyum. Maka kata guru kita Mas Akbar, tujuan bertorekat kita teh bukan mau kaya, bukan mau miskin, tapi supaya bahagia. Kenapa bahagia? Ikhlas. Orang bahagia mah tidak pergi, nah bukan berarti karena merasa sulit. Bertahan tidak berarti karena sakit, tapi memang karena iya mah karena Allah. Karena saha ibu? Karena Allah. Jadi pertama kita ambil surat apa tadi ibu? Diulang-ulang itu 2 surat. Ini surat apa tadi teh ibu? Surat Al-Hijr. Surat keberapa Al-Hijr? Surat keberapa ditulis itu tadi? Surat ke-15 ayat 40. Surat Al-Hijr ayat ke-40 mah Mansur Akbar abi ngupingkeun dina kumpulan nu mana bahwa torekat kita teh gini ya, waktu tahun 33 ada yang menyelamatkan waktu Pak Hamuhabi masuk ke Arab Pak Hamuhabi teh nu nyelamatkan kitab-kitab turos nama adalah KKNU, nu nyelamatkan kepemimpinan mah adalah Syekh Akbar Abdul Fattah. Jadi cek Syekh Akbar teh kita teh saling melengkapi. Maka kunaon peradaban engke muncul nanti Indonesia karena kitab-kitab dijaga ku orang NU, KKNU tentang kepemimpinan, jalur kepemimpinan ya, al ulama warasatul anbiya ku orang tasawuf ku Syekh Akbar Abdul Fattah. Makanya mun aya kebaikan-kebaikan dari siapapun termasuk rujukan ayat, surat, nyatu walaupun tidak bisa kanan kiri, pojok kanan, pojok atas gitu ya Ibu. Minimal anu jadi obat penting buat kita mah hafalin. Tadi 1 Al-Hijr 15 ayat ke-40. Yang tidak akan bisa digoda oleh setan adalah orang yang ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang kedua adalah orang yang bersyukur. Wala tajidanna aktsarahum syakirin, menunjukkan bahwa setan tuh tidak membiarkan orang-orang yang bersyukur. Barang anu mun bersyukur ke suamina, ke mertuana, ke istrina, ke anakna, kumaha carana sangkan nu punya anak disabilitas kumaha ameh ngeluh, ameh nyalahkeun takdir, ameh nyalahkeun Allah. Meh teu syukuran. Kumaha carana mun anu punya mertua cerewet, galak dan lain-lain, nu diinget tante keburukanana, pada setiap orang punya kebaikan mertua orang. Kumaha carana pergi sulit, bertahan sakit, serba salah,
Abi mah bertahan teh lain karena Allah, karena anak. Abi mah bertahan teh karena era. Abi mah teh cerai teh karena lain karena Allah. Padahal cinta orang teh bisa cinta berdua, tapi harus cinta segitiga cenah ibu. Ada harus cinta apa ibu? Ai cinta segitiganya sama siapa? Allah. Sama Allah. Da anu bisa naklukkeun hate manusia mah bukan manusia. Nyata Allah. Ya, orang buka di ayatna. Di surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 63. Orang bacakan ayatna ibu. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Jadi anu bisa mengikat hati mah adalah Allah. Maka walaupun janji, kamu janji mulut, walaupun janji tertulis itu bisa dilanggar. Janji pokoknya mah maafkeun we. Mau diulangi cek suamina nu ngalakukeun kesalahan. Cek istrina nu ngalakukeun kesalahan. Da zaman ayeuna mah ibu-ibu berimbang antara kenakalan istri jeung kenakalan suami. Berimbang ayeuna mah kenakalan perempuan jeung laki-laki itu berimbang. Oh, jadi dengan adanya gender equity, gender equality lah, dengan adanya alasan diskriminasi lah, feminisme lah, pemahaman anu bias jeung bablas, eta teh membuat seolah-olah punya kesempatan yang sama termasuk dalam hal maksiat. Aduh. Jadi al-haya minal iman, malu sebagian dari iman, udah terobek-robek zaman sekarang. Apa kana mah? Kumaha abi we? Hidup abi mah adalah hidup abi. Mata-mata abi terserah gimana abi. Pokoknya mah aku mau berlaku apapun terserah. Padahal hari ibadat kita tuh punya kita atau punya Allah. Wala sumalatus aluna yauma idin anin. Kenikmatan apapun akan di letus alun, akan ditanya sama Allah. Makanya jika kita melakukan kesalahan dalam hubungan, pancena kitu nya cara ngecek nate ibu matak dina rumah tangga mah komunikasi itu nomor hiji, itu paling penting. Ulah sampai anu kecewa, anu terluka, teh komunikasi teh kamari waktu LPKS Dr. Aisyah Dahlan, apalagi wanita anu sekian puluh 7.000 gitu ya, 27.000 lamun can dikaluarkeun cenah moal matak naon cenah ibu tidur nanti moal matak tibra. Makanya katanya kebutuhan dasar laki-laki itu 3 kebutuhan dasarna, berarti hakna namun kata si Akbar mah kewajiban istri teh 2 kan syukur jeung taat, berarti otomatis itu jadi hak suami. Ada penelitian lagi bahwa hak suami teh ada SPF, ada seks, kebutuhan seksual. Karena kalau laki-laki kabita ku perempuan lain dina hadis layati ahlahu fa innahu yarudu ma fi nafsihi. Karena kalau kabita ku perempuan lain, ku kecantikan, ku pesona wanita lain, si laki-laki teh harus layati ahlahu, harus mendatangi istrina. Fa innahu yarudu ma fi nafsihi, karena itu akan menolak apa yang ada dalam diri alias syahwatnya. Ujian terbesar buat laki-laki itu perempuan. Ayeuna ku perempuanna dikoretkeun pas suami pulang, perempuanna kalah keur nongkrong gak ada. Ieu Siti Khadijah sakitu kaya ibu-ibu. Siti Khadijah kaya enggak? Kaya. Allah, ibu-ibu eta mah kayaknya ada tinggal nu mirip Siti Khadijah, geus cantik, geus kaya, geus salehah gitu. Asa sempurnanya. Pantesan jodohna Rasulullah. Eta mah naon teh sempurna banget ibu-ibu. Dulu waktu Rasulullah pulang dari gua, tuh wahyu pertama tuh gua Hiro. Pas ibu-ibu sok bahili. Gua Hiro, gua Surma waktu nyumput jeung Abu Bakar, ketamanya ketika hijrah. Nah ibu-ibu waktu di gua Hiro kan turun, ketika didekap ku Jibril, zamiluni kumaha lamun pas ieu urang halunya. Urang ngabayangkeun kalau Rasulullah waktu turun dari gua Hiro, terus Khadijahna gak ada keur nongkrong. Bisa kabayang teu kudu diselimutan ku saha? Ki analogina lamun suami kita keur dina pekerjaanna ada ABCD, ada pressure, ada tekanan, puntennya kawamahna terluka, pride, harga dirina terluka misalkannya. Ai ku urang sarwana teu dihargaan, istrina anu kuduna menyelimuti dia atawa mun Siti Khadijah mah gak mungkin yang datang kepadamu teh apa cenah ibu? Makhluk yang aneh-aneh. Engkau mah orang jujur, engkau mah tukang nyantun anak yatim, engkau mah orang baik banget, dikuatkeun lin kepercayaan diri teh.
lelaki keur mujihna terluka pulang ke rumah istrina nggak ada, kabayang teu nu ayana punten khodimat pembantu nu aya di bumi bahaya tuh ibu anu nyuguhan cairna pembantu aduh anu nyiapkeun cai hanetna pembantu teu salah lamun aya majikan jatuh cintana ka saha ka pembantu da posisi istri anu kuduna banyak melayani dari mulai tadi seksualna komo cek Rasul matarok tubah di adorro fitnatan ala rijal minan nisa. Tidak ada cobaan sepeninggalku fitnah untuk laki-laki adalah cobaan wanita. Kamu aya nama punten-punten banyak perempuan yang tidak beriman. Ya, boleh kata pena muslim tapi belum belajar beriman dengan berbagai latar belakang yaitu amat menggoda syahwat laki-laki. Ali Imran 14 zuyyina linnasi hubus syahawati minan nisa. Kenapa kemarin kata guru kita si Akbar, kenapa wanita harus pakai hijab? Kenapa sopnya nggak boleh di depan? Salah satu alasannya itu karena wahusul lelaki, da chemistry-na laki-laki mah adalah perempuan. Ayeuna pulang ke rumah perempuan keur nongkrong, perempuan nggak ada. Makanya kebutuhan laki-laki itu dasarnya seks, ibu-ibu. Tok lamun ningali uku dulu jen mah cek anu teu ngarti nya, cek anu teu ngarti disebutna teh. Bahkan ayat sesuatu lah pesantren perempuan anu wajib menghapuskan kitab buku dulu ujian karena cenah eta teh meuni diskriminasi rekna onta rekna motor rekna mobil mun laki hayang kudu lain berarti begitu ibu-ibu maknana. Rasulullah teh ke kita teh ngasih pengetahuan kepada istri enam atau bisa ditunjang atau ibu-ibu dengan ilmu pengetahuan memang sok tinggal di kajian-kajian dokter Aisyah Dahlan. Kebutuhan laki-laki itu seks itu tinggi banget ibu-ibu. Makanya kadang-kadang godaan kita kan nya beda deui lamun sakit mah, beda deui lamun udur sar'i head mah. Ieu mah memang bawaan anak kan aya frigidnya, aya dingin komo geus mengandung melahirkan melahirkan lagi geus situ we geus digejeg-gejeg ciwi jiga patung. Geus dipangku, geus di astagfirullahaladzim. Ari teknik pelakor apaleun? Pelakor pebinot pelaki perebut laki orang perebut bini orang pria idaman lain terus wanita idaman tekniknya jago wah muji-muji gitu lin ka suami teh ditanya dihargai hari istrina geus meninggikan suara geus segala laporan BSTF segala CF canggih acan kebutuhan seks. Nah kalau kajeban dulu dong goceng dulu tak apalah naonnya kan juga PSK kata Rasul nggak boleh gitu ya makanya aduh makan dua tuh mata kuncinya di atas kuncinya di atas di up dulu ikhlas dan syukur di keatasin dulu sengaja jadi kebutuhan dasarnya ada seks kemudian ada naon ibu ada kawamah teh artinya harga diri suami mah KHD harga diri nah teknik-teknik pelakor teh kitu muji-muji nya biasana cek sa Ibnu Qayyim lamun istri lamun suami geus terkena syahwat wanita dua hiji moal ngadengikeun omongan saha wae nomor kadua bisa berkorban apa saja mata rata-rata kamari kan ramenya ibu-ibu anu rame na medsos salangkah selingkuh gitu nya selangkah kan nuju rame enak nu karena itu wah banyak ini itu ai kita maka HD evaluasi nah kudu dua arah kudu evaluasi suami kudu evaluasi istri gak bisa nyalahin istri doang kita ikut-ikutan emang kita tahu hakikat permasalahannya kan walau alam kita menengah weh wah sebagai istri berarti kudu apa sebagai suami berarti kudu apa gitu ta kalau kebutuhan istri suami harus tahu juga selain kiswah napakah mendidik ulah ala kadarna cari bahasa kasih emang lalaki kudu apa cek laki-laki hese cenah neangan istri soleha seueur di Idrisiah promosi amin karena ibu-ibu selain tadi kudu mendekati Allah ya ibu-ibu selain cinta segitiga kudu ka Allah karena anu menaklukkan hati ma Allah walaupun janji tertulis make materai bisa dilanggar lamun hatena teu sieun ku Allah ya sumping ke LPKS sok janji suamina tertulis sok istrina ku istrina teh dipegang da dilanggar suamina teh
atuh minta maaf deh bakal da cenah ai kemaksiatan mah candu. Lamun teu tobat ibu kemaksiatan mah candu bakal terulang lagi nya ada lain ku bangsa nu kareurit naon urang sok kalakuan urang naon we lah eta teh sok dedeyeun karena ngajanjikeun surga dunia hufat bisyahawat ari pinarakaeun mah dikelilingin teh kudu enak-enak ku kepuasan sesaat laras ibu enak mah naon we jiga baheula urang keur ngora urang udah lumayan cukup berumur ya enak mah terasa ibu-ibu tabungan masa tua teh adalah gimana masa muda. Betul enggak? Makanya ke anak-anak harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu. Padahal eta teh gambaran saur guru urang sadaya. Di akhirat ge gitu, gambaran urang di akhirat nya kumaha di dunia. Tadi subuh lamun teu bersungguh-sungguh. Eta mah tadi ibu-ibu dengerin teu? Habis salat subuh tadi. Mun santri makan apa tadi subuh ngantuk usadah. Piraku ibu-ibu mah ngantuk. Tadi ba'da subuh habis berjamaah nuju dikir geuning nya. Kalau kita nggak sungguh-sungguh eta bahasana belajar cinta ke Allah nepi ka mana we gak akan sembarangan Allah ngasih cinta utak langsung ngadoa ibu Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubbaman yuhibbuka wa amal ladzi Allah da mahina bodo dosa doa berikan cinta atau da hese cinta ke Allah teh hese teh ibu da otomatis ka suamina ge bakal bagus nih cinta ke Allah mah maka anu kadua setelah memperbaiki hubungan dengan Allah ya supaya tadi supaya tidak digoda ku setan teh naon ibu tadi teh ikhlas kedua syukur katilu perbaiki hubungan dengan Allah teh kudu diperbaiki dalam munjing Allah na teu sieun mata kelamun punten suami urang begini begitu teh tadi teh orang teh ulah jadi orang anu mau mendapatkan tapi anu memberi nya karena Allah ya tutulungan suami orang teh da prinsip saya akbar mah lamun merubah keburukan teh lain kudu ditumpahkeun cai teh betul nggak ibu prinsip ti guru kumaha lamun aya cai keruh ya ada air keruh ya itu ada karakter buruk suami karakter buruk mertua karakter buruk anak termasuk karakter buruk diri kita cing kira-kira kalau kita punya karakter buruk yang ini teh harus bijak melihat nanti dari berbagai sisi mungkin ada luka pengasuhan zaman ayeuna mah kitu cenanya gayanya aya parenting pain aya luka pengasuhan bisi zaman dulu memang tara berterima kasih tara ngahargaan batur tara romantis tara pelukan tara sayang bisi memang orang tuana dulu tara pernah dididik cek anak-anak mah da abi mah baru ke pesantren baru sholat dulu orang tua abi mah tara sarolat Gusti dialungkeun ka pesantren geus SMP can pernah salat. Urang waka disalahkeun ternyata budak teh can apaleun. Salat teh kayak gimana? Buat teuing suami urang oge. Ari urang ikut membesarkan suami teh. Panggih gede kan yang suami teh. Panggih gede. Bertemu saat besar, gak tahu kita di belakangnya pola asuh dia gimana dan lain-lain sebagainya sehingga ya perilaku ka istrina teh mungkin ada bekas-bekas kebiasaan-kebiasaan suami. Mungkin cara ngarobahna teh ketika ada air teh ditumbahkan air tehna atawa diisi supaya jadi bening. Sedikit-sedikit gak usah jadi pergi sulit, bertahan sakit, Gusti. Eta ulah diulang-ulang eta mah judul Ibu. Mani asa jadi ada judul eta teh asik, eta jadi bekal jadi tagline ah. Ulah Ibu eta mah supaya seru aja. Judul lagu eta teh Ibu sebenarnya. Mata rebus sore eta sok neangan judul teh. Nu hese teh neangan judul Ibu. Apa ya judulnya supaya jadi trending topik gitunya, supaya jadi rada seru. Nah itu mah sekali lagi ucapan nafsu, ucapan tidak beriman. Dan ketika suami kita ada kekurangan apapun, kok apalagi kata guru kita mah, ada orang yang sejengkal lagi masuk surga, ada orang yang sejengkal lagi masuk neraka. Tiba-tiba bisa jadi ahli neraka, bisa jadi ahli surga. Walau alam, rahasia Allah. Atau suami kita begitu kita belum final atau ibu, istri kita begitu kita belum final. Kuncinya sabar, syukur, perbaiki dengan Allah. Yang keempat ibu-ibu, perbaiki pasangan teh pelan-pelan dengan cara mun suami kotor kata-kata nate kasar teh coba lamun
teu diikhlaskeun heula, teu disyukurkeun heula, dah hayang teh ngabales. Mun ceuk usadana LPKS mah, perempuan masa tuh kali dicontohin sama laki-laki 10 kali pandai meniru cenah. Ah ibu-ibu eta mah teu beriman. Anu beriman mah ibu-ibu. Suami tegas pugu salah ada orang mah berkata-kata baik teh lain karena suami, karena Allah tadi balik deh. Suami kotor kasar urang mah terus halusi. Prinsipna dina ayat Quran innal hasanat yudhibnas sayyiat, bahwa kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Dikit-dikit itu mah ngobrolna kasar urang mah mohon kulan ayah sok eta lamun teu ikhlas eta hese mah ibu. Si hayangna teh ngabales. Suami kotor, suami kasar maunya bales teh. Ngaranna piki. Kalau kita ada yang nyubit, dicubit lagi boleh nggak piki? Boleh sebenarnya, cuma itu mah nggak ngangkat derajat. Yang ngangkat derajat mah idfa billati hi ahsan. Ketika orang ada yang berbuat buruk, mau itu suami, istri, anak, eta matak tadi lamun teu syukur teu ikhlas, eta berbuat gitu. Lamun teu karena Allah, eta sulit nggak berperilaku begitu ibu? Sulit. Matak sulit bertahan sakit. Matak hese. Matak tadi pelan-pelan. Suami teu bisaeun meluk-peluk ke urang teh kerejelan gitu. Nah, peluk. Lila-lila mah ibu-ibu ketika orang saminggu ke orang tua atau innalillahi pasti terkenang pelukan kita. Ada. Tak abi mah alhamdulillah, duka ibu-ibu mah. Nu abi diraoskeun ka rumah bimbingan Se Akbar, abi bisa seri teh ayeuna. Tuh. Bisa seri lepas dulu mah ibu-ibu. Asa jabaniah abi teh ibu. Senyum susah karena kesulitan hati tuh, hati yang sulit, hati yang dendam, hati yang pendendam tuh, istri pendendam ke suami, suami pendendam ke istri, mau bisa senyum ibu-ibu. Betul nggak? Kan cenah bertorekat teh mau bahagia, arin bahagia, manu ikhlas jeung syukur. Lah suami arek kumaha ge? Ek peperjalan ge apa kana peluk we. Haredang. Eta suami sugan pernah minta maaf padahal salah. Kudu urang we nu minta maaf duluan. Ayah, maafin ibu, hapunten pisan kalepatan ibu. Padahal cenah gerak taros gerak kepada suami nu aya suamina keneh. Yang masih ada suaminya bangga lamun dia teh dihargai, teu salah urang nu minta maaf, teu terngiang-ngiang. Pokona mah naon cek Budita mah nothing without gitunya. Apa aku tanpamu gitu. Jika nanti tidak tergantikan posisi di hatinya teh, da untuk berkata berucap ikhlas begitu teh hanya istri soleha. Kalau yang enggak begitu, pangarsa ibu Bu Mae cenah nya salah kitanya saluhureun ladenaneun kiblataneun. Simpen cenah suami teh di sini. Kitu ngetesna teh buka abi teh. Ini tos disimpen teh acan suami teh di dieu. Tos disimpen mukana pijitin. Coba ibu-ibu, orang anu jelema tegang kita mencetan salaki. Teknik na ngatawadukin kita sebagai istri teh begitu. Karena orang mah kabarokahan teh mungkin atas ridho suami. Meskipun orang boga gaji loba wanita kan kieu cenah. Tadi ningali kuat tadi korbuser lamun laki banyak uang ujian teh hayang meuli berbagai wanita. Tapi lamun perempuan banyak uang tidak butuh laki-laki. Aduh, independent woman gitunya. Nya matak sarieuna ayeuna nu ngalamar ke LPKS S2 can payu-payu. Da eueuh nu kupu ibu-ibu. Nu kupu. Soalna kapauran lalaki teh mun perempuan terlalu kaya, terlalu pinter, sieuna teu tawaduk, matak urang mah anu karizkian kaya, anu karizkian pinter kudu ka Siti Khadijah ngiblatna. Udah jadi istri Nabi Muhammad ge punten, yang tadinya dia pernah jadi pembantu beliau, karyawan beliau gitu lin. Siti Khadijah setelah jadi istrinya tawadu enggak? Harusnya para perempuan muslimah mah meskipun ku Allah dikasih kelebihan apapun kita ngiblatnya ke Khadijah. Jadi para suami teh nggak takut beristrikan kita teh karena kitanya tawadu, kitanya soleh. Mudah-mudahan jadi istri soleha. Amin. Para laki-laki teh ibu-ibu, ya Allah ke perempuan teh katanya kalau perempuan cantik biayanya mahal. Kalau beri kuat-kuat teh ku sagala zaman sekarang ibu-ibu.
Makanya sekali lagi, yang kedua, memperbaiki hubungan dengan pasangan. Selain tadi harus ikhlas, harus syukur, perbaiki hubungan dengan Allah karena Allah yang menjinakkan hati. Yang keempat, memberi. Kita teh harus jadi pemberi, bukan penerima. Bukan hanya yang mendapatkan, tapi usahakan memberi karena Allah. Terakhir, yang kelima, yang keenam, Ibu. Duka. Yang kelima, terakhir harus punya pembimbing. Dalam belajar ke Allah, ari tadi bimbing mah rentang kagoda lagi, Ibu. Oh, tara majelis ilmu, tara majelis zikir, sedangkan godaan beda. Coba geranya di ayat Allah, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin. Wa may ya'shu an dzikrir rahman, orang yang berpaling hatinya dari Ar-Rahman. Coba lamun gak menyambung ke majelis ilmu, majelis zikir, ulama akhirat, guru mursyid, godaan sekarang yang begitu banyak, era postmodern, globalisasi informasi, cek Rasul mah pagi beriman sore kafir, baik untuk wanita atau laki-laki, rentan tergoda. Maka kenapa kita alhamdulillah yang punya pembimbing, yang punya guru mursyid cenderung stabil berkeluarga? Nah, karena sering dimuhasabah. Malam Jumat udah dimuhasabah, Ahad pagi geus dimuhasabah. Kajian kelas genep geus miluan deui, Ibu. Kajian mahasantri geus miluan deui, bayangkeun. Nu tadina kita mau sifat sombong, mata kada doanya na Allahumma inni a'udzubika min nafkhotiriya min ainafkhoh tetiupan. Kan kita teh cepat Ibu-ibu. Bener enggak? Egois kita teh cepat masuk, arogansi kita teh cepat masuk, ananiah, keakuan, ngarasa bener, ngarasa jadi korban, suami nu salah urang henteu, begitupun cek suami, urang nu bener, pamajikan nu salah. Kita teh kalau enggak ketemu sama guru mursyid mah susah muhasabah teh. Yang enak mah, yang kelima mah harus punya pembimbing. Kalau punya pembimbing mah tetap ada yang rem, ada yang memotivasi, ada yang apa ya? Fungsina mentor teh kan selain mengakselerasi teh evaluasi. Supaya orang teh tetap gitu dah, enana pakan. Gak boleh gitu ke istri, gak boleh gitu ke suami. Sedangkan katanya para suami mah tidak bisa. Mentang-mentang geus ngaji Rabu sore, ya. Perempuan tuh ya, satu dicintai, dua dipahami, ketiga dinilai, keempat diberi hadiah. Suami tuh nggak suka. Makanya alhamdulillah ada yang ngasihati para suami kita, guru. Makanya ibu-ibu ulah banyak tuntutan, jongjonkeun berjamaah subuhna. Kayak menghilangkan kemunafikan salah satunya 40 hari berjamaah, Isya dan subuh. Terus cina berjamaah. Karena godaan untuk laki-laki itu wanita, kasihan mereka. Ari urang perawatan kurang, betul nggak Ibu? Ari para perempuan-perempuan yang belum beriman, lagi berproses ya ulah suudon. Mereka itu kan ya Allah meningkat glowing. Perawatan lagi ratusan juta gitu lah nih Ibu. Sekali suntik apa? Ari nu di rumah udah penampilanana tidak bisa memuaskan, akhlakna tidak bisa memuaskan. Padahal punten banyak anu diselingkuhi teh tidak lebih cantik karena nyaman. Karena berarti intinya suami teh nyaman. Berikan kita ya belajar nu halal dah begitu teh nya ibu-ibu belajar nampi belajar syukur. Selain itu lengkapi dengan akhlakul karimah ke suami sehingga posisi kita tuh tidak tergantikan. Sampai meninggalna mengurus gitu ya teh Ika. Terlalu. Alhamdulillah. Mata abi mah ibu-ibu siapa uswah qudwah, contoh teladan ibu-ibu di sini buat abi mah. Aduh, sok sedih abi mah. Ibu-ibu yang terbimbing oleh guru mursyid sehingga muncul keikhlasan dan rasa syukur buat abi teh inspirasi, ibu. Kadang-kadang mah ketika si Akbar marah, ada suami yang potong kakinya terus istrinya ditinggalkan, marah banget si Akbar. Tapi di sisi lain ada perempuan-perempuan walaupun suaminya stroke, gak bisa menafkahi ini itu, tapi masih setia, ibadahnya masih terjaga. Gak ada yang lain yang menyatabilkannya kecuali bersih hatinya. Makanya kalau tanpa pembimbing tuh ibu-ibu rapuh di zaman ini mah. Banyakin bersyukur. Suami kita bisa menerima kita apa adanya, para suami pun bersyukur, istri kita bisa bersyukur dengan penghasilan suami yang tetap yang halal dengan tidak banyak tuntutan. Makanya subhanallah, paling untung tadi di awal nikmat yang diabadikan sampai akhirat itu adalah nikmat agama, nikmat bimbingan. Ini yang harus terus di-share kepada yang lain, didakwahkan kepada yang lain, gitu ya.
Jadi ini teh nomor 5 tapi yang paling inti gitu ya. Nomor 5 teh solusi memperbaiki hubungan dengan pasangan. Jika terakhir, padahal ini yang paling dekat, yang paling inti itu ini adalah punya pembimbing yang terus nguprak-nguprak, yang terus membuat kita on the track, selalu ada dalam jalan syariat, ada dalam jalan kebenaran, termasuk pengabdian yang yang bukan mengada-ngada tapi dari kebersihan hati. Suami mengabdi ke istri karena Allah, istri begitupun sebaliknya. Ada para suami yang istrinya sudah tidak bisa apa-apa sampai digendong-gendong dengan setia. Walaupun tadi seksnya tidak terpenuhi, tapi istrinya karena penyakit, karena apa, dia masih setia tuh. Itu suami yang jarang. Makanya kalau tanpa bimbingan tuh, aduh, udah ibu. Karena salah satu yang menghilangkan keikhlasan dan rasa syukur itu adalah dibanding-bandingnya, ibu. Membanding. Karena dibanding-bandingkan, istri kita mah kurangnya ini. Karena orang yang terbiasa dengan yang haram, dengan yang halal itu sudah tidak nikmat lagi, Ibu. Bahayanya gitu. Hati-hati. Jangan main-main terhadap yang haram. Anu halal itu jadi nikmat. Makanya untuk selalu bersyukur pada yang nikmat, yang baik-baik itu adalah bimbingan. Jadi kita simpulkan, judul kita di hari ini tidak usah diingat-ingat ibu-ibu ya. Itu mah adalah nafsu kita yang belum beriman, yang tidak terbimbing, yang rapuh, yang lebay, yang tekaupan, dan memang fitrahnya seperti itu. Tapi orang yang beriman kuat, lihatlah salafus sholih, para anbiya, para siddiqin, para ulama pewaris yang subhanallah gitunya berjuang di rumah tanggana. Tidak ada istilah LDR lah. Nabi Ibrahim LDR baik-baik saja, Ibu. Ibu, Nabi Ibrahim LDR gak? Gimana? Pergi, sulit, bertahan, sakit. Dan itu harus kemana? Cari nafkah. Nah, Ibu gini ya. Tadi mau ditutup jadi nambah lagi. Perkara LDR, Ibu nih. Perkara LDR. LDR yang dibolehkan tuh, yang akan terus dijaga itunya rumah tangganya oleh Allah. Satu adalah untuk berjihad atau dakwah, kedua untuk mencari ilmu. Saya kurang dupatan ninggalin keluarga hanya untuk mencari ilmu. Dijaga karena suami yang begitu pasti nitipkan ke Allah. Jagalah istriku, jagalah anakku, termasuk contoh Nabi Ibrahim. Apakah engkau meninggalkanku karena Allah? Iya. Dikuatkan istri naku Allah karena dia meninggalkan. Tapi bukan karena tidak tanggung jawab. Biwadin goiri dijarin, bayangkan di tanah yang tandus. Kamu zaman dulu mah Nabi Ibrahim emang ada HP, emang bisa video callan tiap hari, bisa cek lokasi tiap hari. Tapi karena LDR karena Allah, maka jangan segala dijadikan alasan. Yang suka segala dijadikan alasan mah eta nafsu, atau bersyukur, atau ikhlas. Makanya kesimpulan di kajian kita hari ini ada 5 obat supaya kita tidak pergi sulit, bertahan, sakit. Aduh, itu mah keterpaksaan. Obatnya 5, 1 jadilah orang yang ikhlas, 2 jadilah orang yang bersyukur, 3 perbaiki hubungan dengan Allah, yang keempat jadilah pemberi, bukan hanya ingin mendapatkan, yang kelima adalah harus punya pembimbing. Itulah yang membuat kita tidak pergi dan membuat kita bertahan karena Allah. Tapi tetap berbahagia, tidak terpaksa, tidak karena anak, tidak karena malu, tapi karena Allah. Ada pertanyaan, Tanggi? Gak ada. Itu saja ibu-ibu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kajian kita hari demi hari, ilmu yang terus Allah gelontorkan. Karena ilmu dengan pembimbing mah disebutnya Quran Hanet, ibu-ibu. Quran Hanet gini, kebijakan yang paling terupdate. Ibu-ibu, sekarang lagi rame konser Coldplay dan lain-lain, dimana ngejawabnya ke anak, hukum musik udah terjawab Gus Akbar. Tinggal dengerin nada dakwah yang waktu Syekh Akbar bicarakan gimana syarat musik yang halal dan lain-lain. Jadi sudah terjawab. Mafaratna fi kitabin min syai'. Apapun maka sudah terjawab. Syekh Akbar mengatakan ibadah mahdoh tidak bisa diutak-atik syariatnya. Kalau ibadah ghair mahdoh ibarat mobil yang bukan build up, gitu lihat. Mobil build up yang syariatnya memang udah ada sertifikatnya, ada bles pancalnya, kayak kuda. Kalau yang ibadah ghair mahdoh, hukum musik lah, interaksi gini gitu, dengerin ceramah guru mursyid dan insya Allah akan selalu diulang-ulang di kajian-kajian. Makanya
diulang lagi. Itulah yang jadi jawaban-jawaban. Inilah nikmatnya bimbingan, bahwa Quran itu ternyata tidak sampai Nabi Muhammad, tapi bisa adaptif, apapun permasalahan bisa terjawab ya, termasuk permasalahan yang kontemporer, yang kekinian yang kita hadapi sekarang ini. Itu saja ibu-ibu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi ilmu yang kita kaji di sore kali ini mudah untuk diamalkan. Kemudian menambah keimanan kita. Kemudian dimudahkan ikhlas kita, syukur kita. Dan mudah-mudahan jadi murid yang sami'na wa ata'na, supaya potensi kita sebagai hamba Allah terus tergali, supaya kita nanti berjumpa dengan Allah dengan predikat, kata Syekh Akbar tadi, subuh wali-wali Allah, mudah-mudahan dilayakan jadi wali-wali Allah yang harta nyawa diri, waktu, ilmu, segalanya hanya untuk Allah. Itulah masuk surga tanpa hisab. Itu saja ibu-ibu yang bisa disampaikan. Insya Allah nanti ditutup dengan doa dengan petugas. Wa'afu minkum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.